Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Walaupun sudah menemukan bukti yang cukup dan masuk dalam tahap penyidikan, namun Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT bilang AKBP Fajar diduga melakukan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dan menjual video kekerasan seksual kepada anak ini ke situs di Australia. AKBP Fajar belum ditetapkan sebagai tersangka karena belum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sebab saat ini mantan Kapolres Ngada nonaktif ini sudah ditangkap dan ditahan Mabes Polri. Mendapat informasi dari AFP, Australian Federal Police, ya. Jadi Hubinter meneruskan temuan yang dari AFP. Tentang apa Pak ya temuan dari AFP? Nah, itu tadi adanya dugaan kekerasan seksual. Kita belum periksa dia sebagai tersangka. Ya, karena kemarin sudah pada tanggal 20 sudah dibawa ke Jakarta. Terima kasih. Berdasarkan informasi sebenarnya ada 3 apa 1 orang Korban 1 orang, anak. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem, Rudianto Lalu, meminta Kapolres Ngada yang terlibat kasus kekerasan seksual dan narkoba segera diberhentikan secara tidak hormat dan diproses pidananya. Lalu bilang kasus ini telah mencederai institusi Polri dan tidak perlu diberi maaf. Saat ini sang Kapolres menurut Lalu sudah menjalani proses hukum. Pornografi ini disebar ke Australia kalau tidak salah. Ini lebih mencoreng lagi citra Polri di dunia internasional. Sehingga perilaku oknum seperti ini tidak ada kata maaf, tapi harus ditegakkan hukumnya. Perbuatannya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Hukuman harus setimpal dengan perbuatan. Sudah dinonaktifkan, sekarang diproses hukum. Sudah diproses hukum, kasih hukuman pemberhentian, pemecatan, lalu kemudian dipidanakan untuk diminta pertanggungjawabannya. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Ngada mendesak Polres Ngada untuk melakukan tes urin terhadap seluruh anggotanya menyusul kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman. Tak hanya kasus narkoba, AKBP Fajar juga terjerat kasus kekerasan seksual. Aktivis pemerhati perempuan dan anak mengecam kasus kekerasan seksual yang dilakukan polisi yang dinilai seharusnya sebagai pihak yang melindungi anak. Bahkan Lembaga Perlindungan Anak NTT menilai kasus ini bukan hanya kekerasan seksual, tetapi juga perdagangan orang, sehingga polisi perlu mengusut dan memberi hukuman berat kepada semua orang yang terlibat. Terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, terutama kasus kekerasan seksual. Karena apa? Kasus kekerasan seksual ini dampaknya sangat luas pada anak sendiri. Nah, apalagi dilakukan orang yang harus melindungi terhadap anak. Tugas polisi kan mengayomi, melindungi. Nah, harusnya mereka ketika kita ada kasus dan melaporkan ke polisi, kita merasa aman dan nyaman. Nah, tetapi ketika oknum yang melakukan hal ini adalah seorang Kapolres, maka itu sudah tentu akan berdampak sangat luas. Lihat, sebenarnya ini juga sebuah modus tindak pidana perdagangan orang. Selain eksploitasi seksual, kejahatan seksual, sebenarnya karena meminta orang lain untuk membawa anak ini, berarti ini kan sebenarnya kan tindakan perekrutan, kemudian melalui pembayaran, ini tindak pidana perdagangan orang. Karena itu kita minta supaya segera diusut dan para pelaku maupun orang-orang yang turut melakukan itu harus dipanggil, diperiksa, dan ditangkap, ditahan. Divisi Propam Polri masih memeriksa AKBP Fajar Widya Dharma yang diduga terlibat kasus kekerasan seksual pada anak dan narkoba. AKBP Fajar telah ditangkap Divisi Propam Polri di Kabupaten Ngada pada 20 Februari. Dari hasil tes urin, AKBP Fajar terbukti positif mengonsumsi narkoba. Sementara untuk kasus kekerasan seksual pada anak, pemeriksaan etiknya masih dalam proses. Dalam kasus ini, Fajar diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak
dan mengirimkan video aksinya ke situs porno Australia. Transparansi dan akuntabilitas Polri ini menjadi tanggung jawab Polri kepada publik, maka Bapak Kapolri sangat berkomitmen untuk hal itu. Untuk hasil pemeriksaannya masih dalam proses. Nanti akan kita update melalui Propam sebagai bahasanya. Yang jelas bahwa siapapun itu yang melanggar ketentuan akan kita tindak tegas sesuai dengan ketentuan. Hingga saat ini Mabes Polri masih belum menetapkan AKBP Fajar sebagai tersangka baik di kasus narkoba ataupun di kasus kekerasan seksual. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan Kapolres Ngada akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Kalix Taus dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Kalix. Apa yang menjadi alasan polisi soal sampai sekarang belum ada kasus status tersangka kepada AKBP Fajar dan bagaimana proses pemeriksaan di Propam hingga saat ini? Baik, Bre dan juga saudara, dapat saya informasikan bahwa sejak pagi tadi saya kembali ke Polda Nusa Tenggara Timur untuk kembali mengkonfirmasi terkait penetapan tersangka terhadap mantan Kapolres Ngada yang diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba juga kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Meski demikian, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi atau belum berhasil mengkonfirmasi pihak Polda Nusa Tenggara Timur terkait penetapan tersangka yang akan diberikan kepada mantan Kapolres Ngada ini. Bre. Ya, Kalix, kalau kemarin hari Selasa ini Polda NTT bilang bahwa korban dari AKBP Fajar ini hanya 1 orang, sementara sebelumnya disebutkan ada 3 orang. Jadi yang benar seperti apa? Apakah memang dari Polda hanya bilang bahwa ini ada 1 korban saja? Baik, Bre. Terkait dengan korban, memang informasi yang kami dapat dari Polda Nusa Tenggara Timur, hingga saat ini 1 orang korban yang berumur di bawah 6 tahun, Bre. Kembali ke studio. Baik, bagaimana dengan 2 korban lainnya? Apakah memang belum ada laporan ataupun misalnya bukti yang bisa dikulik oleh polisi? Baik, untuk 2 korban lainnya memang saat ini pihak Polda Nusa Tenggara Timur belum memberikan informasi yang pasti terkait 2 korban tersebut. Namun dapat kami informasikan pula bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Dinas Perlindungan Anak Kota Kupang, bahwa menjelaskan bahwa terdapat 3 korban, di mana 1 korban telah didampingi oleh dinas terkait. Sementara itu 1 korban dikembalikan kepada orang tua, pendampingan orang tua maksud saya, dan 1 korban belum mendapatkan informasi selanjutnya. Bre. Baik, terima kasih rekan Kalix Taus dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.